Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penelik Talk, perkenalkan nama saya Amilda Syafika. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu sosok yang berhasil menjadi pengunjung dan peminjam terbanyak di perpustakaan kita. Pastinya penasaran kan gimana kebiasaan, motivasi, dan cerita-cerita menarik di balik prestasi tersebut. Ini dia Bang Waliul Altaf dan Kak Ayumi Tasa. Sebelum ngobrol jauh, aku mau tanya hal paling basic dulu nih. Gimana perasaan abang dan kakak waktu diumumkan sebagai pengunjung dan peminjam terbanyak? Kalau abang sebagai peminjam buku terbanyak, perasaan abang waktu itu ya biasa-biasa aja. Karena teman-teman pun ya kayak excited aja gitu, kagum gitu. Tapi abang tetap rendah hati dan ya tetap meminjam buku sampai sekarang. Kalau Kak Ayumi gimana? Perasaannya kaget, nggak nyangka bisa dapat nominasi sebagai pengunjung terbaik. Sangat senang dan bersyukur dan berharap hal ini nantinya akan menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman semua untuk tetap membaca, belajar, dan berliterasi. Menarik banget, pasti ada alasan yang bikin kalian sering datang ke perpustakaan. Kalau ngomongin perpustakaan, genre buku apa yang paling sering kakak dan abang baca? Dan kenapa bisa suka genre buku itu? Kalau genre, jujur sekarang ini abang lebih sering ke yang kayak IPA gitu, genre sains kayak matematika, biologi. Tapi abang juga suka buku fiksi kayak itu. Abang baru-baru ini baca buku cerpen Sageno Bacan, yaitu Nenek Hebat dari Saga. Waktu itulah hal pertama kali abang suka membaca buku fiksi, karena rasanya enak gitu, lebih mudah dipahami, dan kita juga mendapat pelajaran dari kisah mereka itu. Kalau Kak Ayumi gimana? Kalau saya lebih suka baca buku tentang misteri karena itu akan membuat saya menjadi penasaran dan semakin semangat untuk membaca buku tersebut. Juga mengenai self development, yang mana saya merasa itu hal yang penting bagi saya baca, dan saya berharap saya akan mendapatkan banyak pelajaran untuk memperbaiki diri dan terus berkembang dalam hidup ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu pengalaman pribadi. Apa pengalaman paling berkesan selama sering berkunjung ke perpustakaan? Dan spot favorit kalian di perpustakaan itu di mana? Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika kita menemukan orang yang minatnya sama dengan kita. Kayak abang berjumpa dengan seorang teman yang dia juga suka membaca buku di perpustakaan itu. Dia suka membaca genre agama, dan kami akhirnya menjadi teman akrab. Terus kalau spot favorit abang, ya semuanya bagus lah yang di perpus tuh, karena dihiasi dengan ada sepeda dan juga ada karya-karya yang di belakang ruangan tersebut. Kalau Kak Ayumi? Salah satunya itu ketika saya membaca sebuah buku yang mana buku tersebut sangat relate dengan saya, dan setelah saya baca saya menjadi sadar bahwa ternyata nggak saya sendiri loh yang sedang mengalami masalah seperti ini, banyak loh, dan ini normal banget. Dan setelah membaca buku tersebut saya menjadi semangat untuk menjalani hidup dan menjadi semangat untuk membaca buku. Kalau sport sendiri saya suka di ruang baca hening karena saya bisa membaca lebih nyaman dan lebih fokus lagi. Terus juga di ruang komputer. Wah, menarik sekali ya. Selanjutnya, ada tips nggak biar tetap konsisten datang dan membaca rutin? Tips supaya konsisten itu adalah pertama, tetapkan tujuan dulu. Jika tidak ada tujuan untuk perpustakaan, maka Anda tidak akan konsisten. Kalau abang, tujuan abang itu adalah misalnya untuk menambah nilai ke mata pelajaran yang abang ingin tambahkan, tinggikan. Seperti biologi itu abang masih kurang nilainya, abang ingin menaikkan, makanya abang sering baca buku biologi kayak gitu. Kalau Kak Ayumi? Tentunya yang pertama harus memiliki tujuan yang jelas apa yang kita capai nantinya. Kemudian konsisten dan juga kita punya komitmen pada diri kita dan memberikan waktu atau memberikan space untuk kita membaca. Setidaknya sehari itu kita baca minimal 1 kalimat tidak cukup.
Semoga tips yang kakak abang beri bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kan di era digital, pasti banyak hiburan digitalnya. Jadi gimana cara abang dan kakak tetap semangat membaca di tengah banyaknya hiburan digital? Di tengah banyaknya hiburan digital, mengapa Abang tetap semangat? Karena di perpustakaan itu, buku-buku itu, ilmu itu tidak ada di dunia digital. Tidak sama manfaatnya dengan hiburan yang ada di dunia digital. Meskipun kita bisa baca buku di digital nih, misalnya kita download PDF ya kan. Tapi di perpus ini beda, bukunya khusus dan edisinya terbatas. Itulah yang membuat kita tertarik. Dan juga kita di perpustakaan ini kita bisa membaca buku kapan saja. Sedangkan digital kadang habis baterai, kadang kita memerlukan pakai data atau sebagainya. Tapi kalau di perpus ini kita bisa melihat banyak buku. Terserah kita memilih apa buku yang kita baca dan kapanpun yang kita mau. Gitu. Kalau Kak Ayumi gimana? Caranya tentunya kan tadi kita udah punya tujuan yang jelas nih. Terus kalau ingin mulai biar lebih konsisten bacanya, kita mulai dari hal-hal yang kita sukai dengan gaya kita sukai. Kemudian kalau walaupun ada hiburan sosial atau hiburan di media sosial itu kan juga ada edukasinya ya, tapi beda antara edukasi yang kita dapatkan dari media sosial dengan edukasi yang langsung kita dapatkan dari buku. Dengan membaca kita kali mudah mengingatnya, meresapinya, dan memahaminya. Sebelum kita tutup, aku mau tanya yang simple tapi deep. Satu kata yang menggambarkan hubungan kakak dan abang dengan perpustakaan. Indah. Kalau kakak, Kamar. kenapa tuh Kak Ayumi bisa disebut kamar? Karena kan biasa kamar itu tempat kita tidur, tempat kita tenang, tempat kita beristirahat. Perpustakaan juga demikian. Di sekolah sih merasakan perpustakaan adalah tempat ternyaman bagi saya. Saya bisa mengasingkan diri sebentar dari teman-teman. Ketika saya sedang banyak pikiran, bisa lebih rileks di perpustakaan gitu. Masya Allah, luar biasa banget kisah dan inspirasinya. Dari cerita tadi kita belajar bahwa membaca itu bukan cuma soal buku, tapi soal kebiasaan, konsistensi, dan keberanian untuk terus mencari ilmu. Terima kasih banyak untuk Bang Waliun dan Kak Ayumi yang sudah berbagi. Dan untuk kamu yang lagi dengerin, jangan lupa mampir ke perpustakaan karena setiap halaman itu punya cerita. Dan siapa tahu cerita itu bisa mengubah kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.